my channel. Apa yang akan gue lakukan di Australia? Gue mau ngapain di Melbourne? Gue mau do something, and it is a study. Tapi kalau misalnya nilai kamu belum cukup untuk IELTS yang diinginkan dari sekolah yang kamu inginkan, kamu bisa ambil ELICOS. Apakah visa yang kuambil adalah visa normal? Kalian yang pengen sekolah di Australia, pengen datang dulu nih, pengen lihat-lihat kampus, baru abis itu ganti visanya ke study visa, langsung aja hubungin Big Day Education karena mereka akan konfirmasi di telepon. Mungkin gue disangka pembantunya Babang datang ke Australia kan? Hai guys, welcome to my channel. Balik lagi bareng gue Nita. Untuk kalian yang belum tahu, gue saat ini sedang tinggal di Melbourne, Australia. Dan Nita Bercerita adalah konsep dari YouTube channel gue untuk menceritakan kisah hidup, kisah hidup. Menceritakan tentang apa sih yang bisa dilakukan normalnya di Australia, atau ya apapun itu yang bisa dijadikan konten ya kita rekam. Dan kali ini gue akan bercerita tentang bagaimana cara mendapatkan study visa di Australia. Untuk kalian yang tiba-tiba lah, kok jadi ngomongin study visa? Oke, Nita akan jelaskan kenapa gue ambil topik ini. Karena pertama, gue di sini masih berada dalam study visa Australia. Karena ya emang gue pelajar ya, Bo, sekarang statusnya. Jadi kisahnya adalah gue sama Babang sempat menjalani LDR selama kurang lebih 2 tahun, Bali, Australia. Dan ada suatu masa kita mikir kayak, duh kayaknya udahan deh LDR-nya gitu. Udah nggak pengen lagi kayak long distance, udah capek batin, capek dompet juga karena Babang tiap bulan bolak-balik Aussie, Bali saat itu. Jadi kita mulai diskusi untuk apakah gue akan pindah ke Australia atau Babang yang akan pindah ke Bali pada saat itu. And then kita setelah memikirkan lebih banyak, terus diskusi tentang plus minusnya kalau misalnya gue pindah ke Aussie atau Babang pindah ke Indo itu gimana. Dan kita memutuskan bahwa pindah ke Australia adalah pilihan terbaik yang kita punya saat ini. Jadi ya, here I am. Nah, tapi pada saat itu gue yang udah kebiasa kerja di Indonesia, gue mikirkan apa yang akan gue lakukan di Australia. Gue mau ngapain di Melbourne, jadi rakyat Australia itu bagaimana. Jadi saat itu gue kayak, gue nggak mau kalau cuman diem aja, nggak ngapa-ngapain. Cari kerja pasti susah ya kan, walaupun pada saat itu corona belum datang, gue yakin cari kerja di Australia pasti susah. Jadi gue sempet mikirkan gue harus bagaimana. Akhirnya gue mikir bahwa oke, gue akan sekolah lagi di Australia. Karena di Australia dan Indonesia pasti akan ada perbedaan level dong pastinya. Kayak ada adjustment pendidikannya. Akhirnya kita diskusi bahwa gue mau do something, and it is a study. And kita mulai coba cari-cari tahu. Tapi pada saat itu gue pun pribadi masih kayak, duh gue sanggup gak ya tinggal di Aussie. Jadi kayak gak yakin sama diri sendiri. Lu bayangin ya, mungkin orang mikir tinggal di luar negeri itu enak banget. Technically memang situasinya, lingkungannya itu bagi gue memang lebih baik gitu kan ya, lebih sehat. Tapi lu bayangin tiap hari lu ngomong bahasa Inggris full 24 hours. Gue di sini apalagi saat corona gini ya, gak bisa kumpul-kumpul sama teman-teman yang mungkin berasal dari negara Indonesia. To be honest, I don't have any friends di sini. Gue nggak punya Indonesian friends di sini. Jadi teman sekolah gue itu semua internasional. Well, daripada gue ngalor ngidur ngelantur kesana kemari, gue akan menceritakan tentang bagaimana proses study visa gue.
Mungkin kalian mikir ya study visa ya, apply aja study visa. Oh, tidak begitu Ferguson. Bagi kasus saya yang masih bingung pada saat itu, mau sekolah di mana, mau ambil jurusan apa, terus kayak memutuskan bahwa oke, gue yakin gue mau tinggal di sini, itu nggak bisa langsung kayak apply study visa, karena kalian pasti tahu. Gue akan jelaskan dari yang pertama, yaitu pengajuan visa study secara normal. Well, untuk orang-orang yang sudah pernah cari tahu gimana caranya, pasti ya tahu dong kalau mengajukan visa itu harus ada requirements yang kamu harus penuhi. Jadi ada kayak TOEFL, IELTS. Nah, di Australia sendiri banyaknya menggunakan IELTS. Ting! Yang nggak tahu IELTS nih, atau googling lebih gampang. And kamu juga harus dapat surat dari sekolahnya kalau kamu memang sudah diterima di sana. Dan gua akan buka website untuk pengajuan sekarang. Nah, pertama-tama kamu bisa buka ini emme.home-affairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student 500. Nah, di sini adalah student visa. Kamu bisa lihat untuk peraturan-peraturannya, lalu ada juga di sini cost-nya, berapa biayanya. Dan dengan visa ini kamu bisa apa, lalu apa yang kamu butuhkan untuk mengajukan visa ini. Di sini juga kamu bisa apply visa study secara online, klik apply, lalu keluar deh untuk membuat IMI account. Di situ kamu tinggal create an IMI account dan lanjutkan deh. Nah, itu dia tadi cara pertama kalau misalnya kamu pengen mengajukan student visa di Australia. Untuk kamu yang memang udah punya rencana sekolah di Australia pasti tahu, karena ini udah umum banget, kamu bisa googling, pasti keluar di sini. Tapi selanjutnya aku akan bagikan cara kedua yang mungkin akan tepat untuk kamu yang merasa aku pengen sekolah di Australia, tapi aku nggak bisa bahasa Inggris selancar itu, tapi aku pengen banget pindah ke Australia. Jangan sedih, jangan khawatir, kamu bisa ambil yang namanya ELICOS, ELICOS. Apakah itu ELICOS? Oke, aku akan ambil contekan dulu. Udah aku siapin di sini ya, Bo. Oke, ELICOS sendiri adalah English Language Intensive Course for Overseas Students. Jadi kalau misalnya nih di beberapa universitas atau di sini tuh banyak banget kayak institute buat diploma gitu ya, sekolah courses gitu banyak. Dan biasanya mereka punya variasi minimum IELTS di tempat mereka. Biasanya IELTS-nya adalah 5,5 atau 6 ke atas. Jadi biasanya untuk teman-teman yang hasil IELTS-nya masih di bawah 5,5 akan lebih sulit untuk mendapatkan sekolah di Australia. Well, kalau misalnya kamu memang pengen banget sekolah di Australia pada saat itu juga waktu kamu baru lulus terus pengen langsung berangkat ke Australia, pengen sekolah, kamu bisa ambil paket ini. Jadi kamu belajar dulu bahasa Inggris di Australia. Jatuhnya ya kamu tetap student visa preparation. Jadi kayak disiapin dulu untuk siap belajar di Australia. Itu sama dengan study visa. Aku akan share juga linknya nanti di sini. Jangan sedih, kamu bisa cek di information YouTube ini, atau aku akan buka sekarang. Kamu bisa buka imi.home-affairs.gov.au/visa/getting-a-visa/repeal-visa/independent ELICOS sektor 570, atau kamu bisa googling ELICOS visa Australia. Tapi ketika kamu buka, kamu akan mendapatkan informasi bahwa untuk ELICOS visa sudah ditutup sejak 1 Juli 2016, dan sejak saat itu kamu harus apply sebagai student visa. Jadi syaratnya sama. Gimana? Sudah puas? Sudah happy? Kalau misalnya kamu tidak bisa bahasa Inggris, bukan tidak bisa bahasa Inggris sih, semua orang pasti bisa kalau belajar. Tapi kalau misalnya nilai kamu belum cukup untuk IELTS yang diinginkan dari sekolah yang kamu inginkan,
kamu bisa ambil Elikos. Jangan sedih ya, jadi pasti ada jalan kalau berusaha. Next, apakah visa yang kuambil adalah visa normal? Apakah aku mengambil visa dengan Elikos? Tidak, saudara-saudara. Karena beruntungnya, gue ambil IELTS test itu di Bali, masih di Indonesia. Dan pada saat hasilnya keluar, alhamdulillah cukup, yaitu 6. Pas-pasan. Anyway, yang penting gue bisa langsung daftar sekolah, jadi gue nggak perlu lagi belajar bahasa Inggris di sini. Selanjutnya, gue akan menceritakan tentang proses visa yang gue ajukan di sini. Apa sih itu? Cara ketiga yang akan gue jelaskan hari ini, dan juga cara terakhir yang gue tahu ya. Jadi waktu gue datang ke Melbourne, gue menggunakan turis visa, visitor visa. Jadi untuk kamu yang belum pernah datang ke Australia, mungkin aku akan kasih tahu sedikit untuk pengajuan visa turis di Australia sendiri. Ini aku tahu ya, karena aku datang dengan sponsorshipnya Babang. Jadi ya agak lebih gampang karena aku udah punya sponsor. Pasport pastinya, kopi pasport yang lengkap, lalu kopi juga kemana aja kamu pernah keluar negeri. Terus KTP pastinya, lalu sponsorship letter kalau misalnya kamu punya sponsor. Ini tuh pas banget untuk kamu-kamu yang mungkin sama kayak aku LDR sama pacar kamu yang Australian citizen. Jadi ini pas banget. Dan apalagi ya selain sponsorship letter, lalu oh ya buku tabungan. Jadi kalau misalnya kamu ingin keluar negeri, pastinya kamu tahu dong semua akan cek bank transaction. Kamu akan copy, dan biasanya kalau misalnya kamu pergi dengan sponsor, kamu bisa copy juga tabungan si sponsor. Jadi waktu itu aku juga apply tabungan aku dan tabungannya Bambang. Kamu bisa cari tahu sih kalau misalnya turis visa Australia, karena ini beda lagi ya topiknya ya. Gue lagi ngomongin visa tadi, tapi ya udahlah ya, gue jelasin sedikit. Itu yang kira-kira gue lakukan. Gue akan drop the link juga deh kalau untuk kamu yang pengen tahu turis visa itu gimana sih ngajuinnya di Australia. Gue akan kasih tahu di informasi di bawah. Next, untuk yang ingin aku jelaskan. Jadi, begitu aku sudah berhasil mendapatkan turis visa, karena ini pengajuan turis visa yang kedua, imigrasinya juga mulai bertanya bahwa apakah gue memang benar-benar hanya ingin datang ke Australia jadi turis pada saat itu kan, karena mereka akan konfirmasi di telepon, dan mereka nelfon Babang untuk nanya kalau lo full nih benar sponsorin dia tinggal di sini, terus lo udah pacaran berapa lama. Biasanya tuh awal-awal akan ditanyain kayak gitu kan, ulang tahun dia kapan. Nah itu yang mesti kamu siapin kalau misalnya kamu pergi mengajukan dengan sponsor letter. Well, abis itu mereka bilang bahwa untuk menggunakan turis visa di sini, yakin bahwa memang sepenuhnya hanya ingin visit dengan visa ini, ya kan, nggak kerja. Karena mungkin banyak pekerja ilegal ya di Indonesia. Mungkin gue disangka neninya Babang, mungkin gue disangka pembantunya Babang datang ke Australia kan. Jadi mereka wanti-wanti bahwa ini adalah turis visa, kamu nggak boleh kerja di sini, nggak boleh sekolah dan lain sebagainya. Dan ya memang pada saat itu aku dan Babang belum memutuskan untuk aku mau sekolah di mana, jurusan apa tuh aku belum mikir sampai ke sana, belum gimana ya rasanya tuh bahasanya belum klik gitu, hatiku tuh belum bilang iya aku mau tinggal di sini. Jadi ya udah memang benar-benar kunjungan datang ke Australia. Begitu aku datang ke Australia, aku kayak ya udah deh lihat-lihat kampus tour gitu kan. Dan untuk kamu yang belum tahu, visa turis di Australia bisa kamu ganti ke visa study di Australia. Jadi kayak kamu datang pakai visa turis, lalu kamu pengen sekolah, kamu pindahkan visa turis kamu ke visa study. Jangan sedih, jangan kaget, bisa. Pada saat itu aku pakai
agent kenalanku, Bu Rosini, ini dari Big Day Education. Nah, Big Day Education sendiri sebenarnya base office-nya ada di Sydney, tapi Bu Rosini bisa bantu aku untuk sekolah di Melbourne. Jadi untuk kalian yang pengen sekolah di Australia, pengen datang dulu nih, pengen lihat-lihat kampus, baru abis itu ganti visanya ke study visa, langsung aja hubungin Big Day Education. Cie, promosikan gue jadinya, karena memang fast respon banget, terus sangat membantu banget Bu Rosini ini. Jadi gue sangat-sangat berterima kasih sama Bu Rosini, padahal kita belum pernah bertemu secara langsung, tatap muka gitu belum pernah, karena beliau tinggal di Sydney, gue di Melbourne. Dan untuk mengajukan visa study tersebut, jangan dikira gampang ya guys ya, sama aja seperti pengajuan study visa pada umumnya. Kamu harus menyiapkan, aku akan buka contekan aku lagi ya, soalnya takut salah. Jadi kamu juga harus menyiapkan GTE letter. GTE letter itu apa? GTE letter itu adalah Genuine Temporary Entrance Requirement. Well, lo pasti akanlah apa pula. Jadi GTE letter itu intinya adalah surat yang menceritakan bahwa siapa sih kamu, kenapa sih kamu pengen sekolah di Australia, kenapa kamu pilih Melbourne, nggak yang kota lain, nggak di Sydney aja, nggak di Queensland aja, lain sebagainya. Kamu harus jelasin di sini kenapa kamu pilih Melbourne sebagai tempat tinggal kamu selanjutnya. Lalu kenapa kamu pilih kampus itu? And kenapa kamu pilih jurusan itu? Itu kamu harus jelaskan di GTE letter. Dan gak gampang bikin itu juga, gak yang langsung approve. Karena kita pasti konsultasi dulu sama agent, dan aku selalu konsultasi dengan Bu Rosini. Thank God aku memiliki Bu Rosini yang membantu aku mengurusi visa study aku. Dan sampai itu kita rasa, ini cocoknya udah oke nih, udah kayaknya pantas lah diajukan ke imigrasi, kita siapkan untuk dijadikan dokumen pendukung. Dan nggak cuma itu aja, jadi kalau misalnya kamu udah kampus tour, kamu udah ngobrol-ngobrol sama orang di kampus sana, kamu udah dapat informasi yang kamu butuhkan untuk sekolah di sana, kamu langsung daftar. Jadi ada formulirnya, mereka biasanya akan beri kamu formulir yang harus kamu isi, dan setelah direview oleh mereka, kamu akan mendapatkan yang namanya LOA. Apa itu LOA? Yaitu adalah Letter of Offer and Enrollment Agreement. Aku dapat si LOA ini dan aku bayarkan term pertama. Ketika kamu sudah bayar itu, kamu akan mendapatkan yang namanya COE. Apalagi kah itu? Jadi itu juga yang akan menjadi dokumen pendukung kamu untuk mengajukan visa belajar di Australia. Dan apalagi ya, medical check up. Jadi di sini kamu juga nanti harus ada medical check up-nya. Lalu asuransi, selama kamu menjadi pelajar di sini, kamu harus punya asuransi, guys. Kalau aku pakai NIB, OSHC. OSHC sendiri adalah Overseas Students Health Cover. Jadi kalau misalnya kamu amit-amit cabang bayi, ketok-ketok dulu ya, kenapa-napa di sini kamu punya asuransi. Dan aku itu kan anaknya lemah ya, jadi kadang-kadang tuh suka kelingan, pusing, mahkumat, dasar anak Indonesia. Jadi aku suka ke klinik, di sini kliniknya juga udah bagus banget, pakai asuransi itu dan free. Untuk biaya, ini akan tergantung, aku akan share yang aku spend, tapi aku nggak janji akan sama nantinya ketika kamu ngajuin, karena pasti naik turun harganya, itu udah tahun lalu. Dan pasti dengan situasi dan kondisi yang berbeda, harga pasti berbeda. Kalau aku sendiri, aku menghabiskan biaya visa sebesar $628,18. Jadi itu sekitar 6.300.000. Lalu medical check up itu $322.79, jadi sekitar 3.300.000-an.
And then asuransi adalah $550.85, sekitar 5.500.000 atau 5.600.000, ya sekitar itulah ya. Itu di luar apa yang sudah kamu bayarkan untuk sekolah. Jadi ini adalah beda lagi, itu adalah visa, medical check up, dan asuransi yang juga kamu harus siapkan. Setelah itu semua kelar, baru ajukan ke imigrasi untuk perubahan visa dari turis visa menjadi student visa. Untuk kasus aku, yang mendaftarkan aku adalah agent aku. Jadi inilah manfaatnya punya agent, ya say. Agent akan membantu kamu nggak perlu ribet nyiapin segala macam di administrasi, isi ini itu. Paling kamu akan isi formulir, beberapa formulir sih ya pastinya, tapi akan lebih membantu ketika kamu menggunakan agent. Jadi jangan lupa cek ya, Big Education. Aku akan drop the link. Ini dia. Jangan sampai salah dengan Ibu Rosini. Simpan itu baik-baik di kepala. Setelah kamu mendapatkan itu, kamu akan menunggu keputusan apakah kamu bisa mendapatkan visa studi. Turis visa itu masih berlaku sampai batas waktu yang dicantumkan di dalam visa. Jadi walaupun kamu sudah mengajukan student visa, nggak langsung kamu punya student visa, nggak. Kamu masih dalam turis visa selama student visa belum approve. Tapi kalau misalnya di dalam penantian, di dalam penantian kamu menunggu visa belajar di approve oleh imigrasi Australia, kamu akan berada di bridging visa A. Jadi kalau misalnya turis visa kamu udah habis nih, misalnya di bulan apa sih? Oktober, ya kan? Tapi kamu baru ngajuin studi visa minggu kemarin nih, masih nunggu 2-3 bulan, karena biasanya prosesnya sekitar 2-3 bulan ya guys. Kamu jangan takut, kamu nggak harus pulang, karena setelah kamu mengajukan, kamu akan mendapatkan bridging visa A setelah visa turis kamu tidak berlaku. Itu sampai visa kamu keluar. Tapi di dalam masa bridging visa A, kamu tidak boleh meninggalkan negara Australia. Pun kalau misalnya kamu pengen pulang kampung, ada urgent situation atau whatever it is, kamu harus keluar negeri, meninggalkan Australia, kamu harus mengajukan bridging visa B. Well, it's not that complicated, tapi bayar lagi ya, Bo. Bridging visanya, jangan sedih, kamu bisa cari-cari atau nanti aku akan drop the link. Nah, itu tadi 3 cara mengajukan study visa di Australia. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, and komen di bawah kalau misalnya kamu punya ide-ide atau saran-saran untuk vlog aku. Dan sampai bertemu di Sabtu depan. Thank you guys. Bye.